Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya Angelina Wilson Sinaga, pastinya dari Kementerian Pemberdayaan Wanita. Podcast hari ini pasti pada kepo nih, kenapa sih temanya lagi ada batik, ada kebaya. Nah, di hari ini, di tanggal 21 April, kita memperingati hari lahirnya R.A. Kartini. Siapa sih R.A. Kartini? Pasti nggak asing lagi kan sama R.A. Kartini yang bisa kita sebut sebagai Ibu Raden Ajeng Kartini. Beliau adalah seorang pelopor, seorang pahlawan emansipasi wanita Indonesia. Jadi untuk hari ini podcast kita judulnya adalah Kartini di Masa Kini. Untuk narasumber kita adalah seorang wanita cantik, tangguh, dan memiliki seorang pejuang wanita. Beliau adalah dosen STIMLO, beliau mengajar di Prodi Manajemen Logistik Indonesia, beliau juga merangkap sebagai ibu rumah tangga. Oke nih, biar nggak lama-lama, langsung aja ke ibunya. Halo Ibu Ira. Halo, selamat pagi semuanya. Kabarnya Bu, di tengah pandemi ini yang dimana Ibu harus menyisihkan waktu sebagai ibu rumah tangga dan menyiapkan diri untuk sebagai dosen, menyiapkan materi online, tugas online yang lain-lain. Ya memang begitulah ya, banyak tantangannya memang gitu ya. Cuma ya memang harus pintar-pintar bagi waktu aja sih gitu ya. Kapan kita harus fokus untuk ke keluarga, kapan kita harus fokus untuk ke kerjaan. Mungkin rahasianya mungkin cuma bagi waktu aja. Oh, gitu ya Bu. Jadi seorang wanita itu harus pandai membagi waktu gitu ya Bu. Betul. Dan ada prioritas ya. Mungkin kita harus tentukan prioritas kita nih. Kalau misalkan prioritasnya memang harus keluarga yang lebih diprioritaskan, ya kita ke keluarga gitu ya. Tapi kalau misalkan memang lagi kerjaan yang butuh kita butuh konsentrasi kita lebih banyak gitu ya mungkin ke kerjaan. Gitulah, pintar-pintar aja melihat situasi. Oh iya. Jadi Bu, ya, kalau menurut Ibu sebenarnya wanita yang sesungguhnya itu gimana sih Bu? Oke, wanita sesungguhnya ya sebenarnya kalau menurut saya wanita itu suatu makhluk ciptaan Allah yang sangat-sangat sempurna begitu ya. Dan tapi bukan tapi sih, selain sempurna dia punya karakteristik yang unik begitu. Ya, jadi kadang itulah mungkin yang membedakan dengan pria begitu ya atau laki-laki begitu ya. Cuma ya unik lah begitu ya, tapi punya potensi, punya pemikiran yang sama gitu sebenarnya sama laki-laki ya, tapi memang ada karakteristik unik gitu untuk wanita ya. Jadi wanita itu makhluk yang diciptakan Allah dengan spesial gitu ya Bu ya. Betul, spesial banget. Bu, jadi Bu, kalau menurut Ibu nih, masih relevan nggak Raden Ajeng Kartini di mata kaum perempuan modern masa kini? Gitu? Oke, kalau kita bicara masih relevan atau enggak, pasti begitu ya. Karena kalau kita lihat R.A. Kartini itu kan sebenarnya banyak nilai-nilai yang bisa kita ambil begitu ya. Dulu Raden Ajeng Kartini itu dia berusaha pingin supaya perempuan Indonesia itu punya kesempatan yang sama begitu ya dengan laki-laki. Nah, tapi kalau misalkan di era saat ini yang saya lihat itu sebenarnya kesempatan itu sudah ada begitu ya. Ya alhamdulillah mungkin itu atas inisiatif dari Raden Ajeng Kartini. Nah, tapi yang masa kini kesempatan itu udah ada, tapi nilai-nilai dari R.A. Kartini itu juga memang harus masih relevan lah untuk saat ini begitu ya. Bagaimana kita sekarang mengisi kesempatan yang memang sudah ada di kita begitu ya untuk perempuan itu untuk lebih bisa mengaktualisasikan diri begitu ya. Nah, sekarang sih tinggal bagaimana kita melihat atau nilai-nilai dari R.A. Kartini itu diterapkan pada masa
sekarang, mungkin dengan tantangan yang berbeda begitu ya, pasti tantangannya berbeda begitu dengan zaman dulu gitu, tapi nilai-nilainya tetap sama. Jadi kalau masalah relevan ya tetap masih relevan kalau menurut saya gitu ya. Masalah keberanian, masalah apa ya, kemauan untuk belajar itu ya, sebenarnya nilai-nilai R.A. Kartini itu kan seperti itu. Jadi bagaimana dulu Raden Ajeng Kartini dia bisa memanfaatkan kesempatan begitu ya. Nah itu juga sebenarnya bisa masih relevan untuk pada saat ini yang bisa dilakukan oleh wanita-wanita sekarang. Menurut saya sih seperti itu. Gitu ya, Bu. Jadi wanita itu sebenarnya kayak masih menyimpan kayak jiwa berani di dalam diri wanita itu sendiri. Ya, berani apa? Berani untuk mencari ilmu, berani untuk mengemukakan pendapat, gitu ya. Berani untuk mencari apa ya? Oh ini saya bisa nih di sini. Pokoknya berani untuk memaksimalkan kemampuannya, begitu ya. Dia punya apa, dia berani untuk melakukan, begitu ya. Sebenarnya itu sih yang relevan untuk saat ini. Karena mungkin banyak juga ya. Ya, karena banyak juga kadang kesempatannya udah ada, cuma kitanya sendiri yang kayaknya saya nggak bisa deh gitu ya, kayaknya saya nggak bisa deh melakukan itu begitu ya. Nah itu yang harus diperbaiki begitu. Iya benar. Jadi Bu, kalau setuju nggak sih Bu kalau misalnya di Hari Kartini ini cuma sekedar mengenakan kebaya dengan sanggul begitu Bu? Ya, mungkin kalau untuk kita ya, untuk ya adik mahasiswa begitu ya, atau untuk yang udah ibu-ibu mungkin agak kurang nggak setuju begitu ya. Lebih dari itu sebenarnya harus dimaknai apa namanya perjuangan R.A. Kartini itu lebih dari sekedar kebaya dan sanggul begitu. Tapi kalau misalkan saya lihat gitu ya dulu begitu pas saya waktu masih kecil gitu SD atau TK begitu ya, itu pas 21 April atau pas 17 Agustus itu kan masanya kita apa ya namanya karnaval gitu ya, pakai baju-baju daerah gitu. Itu sebenarnya kalau untuk anak-anak kecil itu kalau saya pikir itu sebagai bagus juga begitu ya. Cuma memang kalau untuk sekarang, nah boleh diterapkan di anak-anak TK misalkan gitu ya untuk lebih mengenalkan budaya Indonesia pada mereka gitu ya. Tapi untuk lebih jauh memang bukan hanya dimaknai sebagai kebaya dan sanggul saja, tapi lebih ke gimana sih sebenarnya nilai-nilai wanita itu sudah diterapkan di masyarakat misalkan, atau kita sudah menjalankan kemampuan kita itu dengan maksimal, dengan maksimal lah begitu ya. Kita punya peran apa, kita sudah melakukan dengan maksimal atau belum. Mungkin seperti itu. Baik Bu. Jadi sebenarnya itu penting cuman untuk di kalangan yang gimana maksudnya membedakan kalangan gitu ya Bu, di usia mungkin ya Bu ya. Ya, tapi kalau misalkan sekarang nih Angelin pakai kebaya itu kan sebenarnya cantik ya, cantik banget gitu sebenarnya untuk apa namanya untuk budaya. Kalau mau pakai kebaya silahkan begitu, bahkan harus begitu ya melestarikan budaya itu, silahkan gitu. Artinya nggak salah sih kalau misalkan ini kita 21 April terus kita pakai kebaya ya nggak masalah gitu ya, nggak salah juga gitu ya, silahkan gitu. Tapi bukan hanya itu saja, bukan hanya sebatas itu saja. Gitu. Jadi sebenarnya kebaya penting, cuman nggak hanya sebatas kebaya di Hari Kartini ini ya Bu ya. Terima kasih. Jadi Bu, gimana sih terkait dengan pemberitahuan atau fakta yang ada nih, banyak membanggakan bahwa laki-laki dinilai melalui potensi, tetapi wanita dinilai jika ada buktinya Bu. Bagaimana sih tanggapan Ibu terkait hal itu Bu? Oke. Nggak tahu ya, tapi kalau di lingkungan saya begitu ya, di lingkungan kerja begitu ya, mungkin stigma seperti itu sudah mulai luntur ya, sudah mulai tidak ada lagi begitu. Semuanya baik laki-laki maupun perempuan gitu ya, dia sudah punya kesempatan yang sama begitu. Jadi bukan lagi hanya dilihat kamu kalau mau maju harus buktikan dulu dong karena kamu perempuan, kayaknya nggak seperti itu lagi ya kalau zaman sekarang gitu ya. Memang itu mungkin stigma zaman-zaman dulu begitu ya. Kalau menurut saya selama perempuan itu bisa
menunjukkan bahwa dia punya potensi, memang selalu harus dibuktikan dengan bukti begitu ya. Tapi nggak berlaku hanya perempuan aja begitu. Laki-laki pun begitu juga untuk zaman sekarang ya. Kalau misalkan kesempatannya sudah ada yang sama gitu ya, laki-laki dan perempuan, tinggal kita bisa membuktikan siapa yang punya potensi itu begitu. Jadi bukan, kalau zaman sekarang kayaknya agak sudah lebih terbuka ya, karena informasi sudah banyak gitu ya. Terus banyak juga tokoh-tokoh wanita itu yang memang sudah terbukti begitu. Jadi stigma itu udah agak tidak berlaku lagi mungkin untuk sekarang ya, itu menurut saya sih. Jadi sama aja sih, laki-laki juga nggak bisa dilihat hanya potensinya aja, harus ada buktinya juga dong begitu ya. Perempuan juga sama, nggak hanya mentang-mentang saya perempuan saya harus diberlakukan dengan istimewa dong begitu ya. Tapi mana buktinya kalau kita memang berprestasi atau sebagainya. Jadi mungkin cita-citanya Raden Ajeng Kartini mungkin untuk zaman sekarang lingkungannya itu sudah ada begitu ya, tinggal sekarang wanitanya aja yang bisa enggak memaksimalkan lingkungan tersebut yang sudah ada, kesempatan tersebut yang sudah ada. Menurut saya sih seperti itu. Ya, jadi wanita dan laki itu sebenarnya sama, tinggal nunjukin mereka bisa apa enggak gitu ya Bu ya. Mereka Jadi kalau menurut Ibu sendiri Bu, untuk kesetaraan gender itu apa bisa membuat wanita melupakan kewajibannya Bu? Oke, kalau sampai kesetaraan gender itu melupakan wanita itu dari kewajibannya, itu sebenarnya bukan kesetaraan gender kalau menurut saya begitu ya. Yang namanya kesetaraan gender itu kita harus sadar begitu. Kita itu, wanita itu punya kodrat yang memang berbeda dengan laki-laki, ya kan, gitu ya. Bukan berarti kita nggak boleh, maksud saya begini, kesetaraan gender dalam hal menuntut ilmu, oke, saya setuju begitu ya. Perempuan juga harus punya kesempatan yang sama untuk menuntut ilmu dengan laki-laki. Atau untuk melakukan pekerjaan, oke, saya setuju begitu ya. Perempuan juga punya kesempatan yang sama untuk dengan laki-laki. Artinya sama-sama begitu ya. Tapi yang saya mau highlight di sini itu adalah bahwa perempuan di sisi lain dia punya kodrat yang memang nggak bisa dilakukan oleh laki-laki. Misalkan melahirkan, hamil, menyusui, begitu, itu kan sebenarnya kodrat wanita yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Kalau kita mau berpikir, mungkin ada juga kodrat laki-laki yang memang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, kalau kita mau adil begitu ya. Jadi yang namanya kesetaraan gender bukan sama semuanya harus bisa, laki-laki ini bisa ini, perempuan bisa ini, laki-laki harus bisa ini, perempuan harus bisa ini begitu ya. Dan menurut saya kesetaraan gender itu wanita itu sadar akan potensi dan fitrahnya begitu ya, atau fitrah itu artinya kodratnya begitu ya, kodrat dia sebagai wanita begitu. Dan dia bisa memaksimalkan segala kemampuan kita begitu, sebagai kemampuan wanita begitu ya. Dalam hal menuntut ilmu, dalam hal berorganisasi, dalam hal bekerja begitu ya. Sama dengan laki-laki tapi tetap memperhatikan kodratnya dia sebagai wanita. Menurut saya itu kesetaraan gender itu ya, artinya kita harus sadar tidak sama. Kalau kata saya tidak dalam tanda kutip sama begitu ya, wanita dan perempuan itu pasti ada beda karena kita punya kodrat wanita dan ada juga kodrat laki-laki begitu. Jadi sebenarnya laki-laki dan wanita itu memiliki kodrat yang berbeda gitu. Yang utama sih sebenarnya kita memaksimalkan apapun yang kita punya sekarang gitu. Dan peran kita itu sebagai apa, itu balik lagi tadi ya, misalkan sebagai mahasiswa bagaimana kita memaksimalkan peran kita sebagai mahasiswa, sebagai misalkan dosen bagaimana kita memaksimalkan kita sebagai dosen, atau sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai anak, mungkin ya kita semua sebagai anak dari orang tua kita, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran kita itu. Laki-laki, perempuan ya sama, justru itulah kesetaraan gender, bagaimana kita bisa memaksimalkan memaksimalkan peran kita lah begitu. Jadi Bu, gimana sih cara untuk meyakinkan bahwa wanita itu dapat memimpin gitu Bu? Wanita itu bisa. Ya, bagaimana meyakinkan ya? Kalau disuruh meyakinkan, mau nggak mau kita harus pakai bukti begitu ya, supaya orang itu yakin bahwa kita itu memang bisa begitu ya. Nah,
kita banyaklah berbuat yang semaksimal mungkin yang baik supaya orang itu bisa menilai bahwa kita tuh mampu begitu. Jadi bukan hanya kalau meyakinkan itu hanya pakai ucapan, mungkin agak orang mungkin nggak percaya begitu ya. Saya bisa memimpin dan seterusnya begitu ya. Salah satu cara meyakinkannya mungkin lewat ya buktikan dengan perbuatan begitu, dengan perbuatan tanggung jawab. Saya bisa berprestasi, saya punya prestasi ini, saya mampu begitu ya. Saya aktivitas kita itu bisa dilihat kan begitu ya sama orang lain gitu ya. Itu mungkin bisa meyakinkan orang bahwa wanita juga bisa jadi pemimpin gitu. Menurut saya sih seperti itu. Dan lagi mungkin ya sebenarnya banyak sih referensi tokoh-tokoh wanita ya yang sudah bisa jadi pemimpin yang baik begitu. Seperti itu. Jadi Bu, sebenarnya perempuan itu sebenarnya harus saling bergandengan tangan gitu ya Bu, bukan saling untuk menjatuhkan dan menunjukkan bahwa dirinya mampu gitu ya Bu, saling mendorong, saling Betul, saya setuju banget ya. Ya, setuju banget begitu ya. Kadang kita aja sebagai perempuan nih ada malah menyikut, malah memundurkan begitu ya, malah tidak mendukung begitu ya. Sebenarnya antar perempuan pun memang harus saling bantu lah begitu ya. Sekarang itu memang sudah zamannya bukan lagi saling sikut, tapi zamannya kolaborasi, apa-apa itu kan kolaborasi begitu ya. Kita kerjasama untuk menghasilkan atau mencapai satu tujuan yang baik bersama gitu. Jadi mungkin yang saya harapkan tidak ada lagi stigma yang saling menyalahkan begitu ya. Karena banyak yang contohnya seperti ini, yang stay at home, yang ibu rumah tangga merasa menyalahkan yang kerja, gitu, ibu yang bekerja, gitu, ibu yang bekerja menyalahkan ibu yang rumah tangga. Kayaknya itu nggak relevan lagi sekarang ya. Semua wanita apapun perannya itu punya andil atau punya kontribusi yang baik sebenarnya, gitu ya. Hanya masalah pilihan aja kan. Saya mau stay at home, ya silahkan, begitu ya. Ibu rumah tangga maksimalkanlah peran sebagai ibu rumah tangga, begitu ya. Kalau saya ingin bekerja ya silahkan gitu, tapi maksimalkan juga peran dia sebagai wanita bekerja dan seterusnya. Dan harus saling membantu lah. Jadi jangan ada lagi kita saling menyalahkan atau saling tidak memberi dukungan begitu ya. Itu banyak sih sebenarnya di antara perempuan juga masih ada seperti itu begitu. Nah, itu mungkin yang harus kita mulai runtuhkan begitu ya, tidak seperti itu lagi. Menurut saya sih seperti itu. Kerjasama, saling mendukung, apalagi antar perempuan kalau ada kesempatan saling bercerita begitu ya. Kalau misalkan ada lagi kesusahan atau ketidakbahagiaan, saling cerita, saling dukung dan seterusnya. Kayaknya itu lebih enak daripada saling menyalahkan begitu. Ya. Iya, baik Bu. Berarti Kartini di masa kini itu yang sebenarnya harus lebih berdedikasi gitu ya Bu, lebih mendukung satu sama lain, menempatkan diri, ikut berkontribusi gitu ya Bu ya, ikut memperjuangkan hak wanita yang sebenarnya ya Bu. Ya, setuju sih, saling berkolaborasi intinya ya, berkolaborasi dan memaksimalkan kemampuan dia atau yang dia punya apa di dalam diri. Kalau misalkan saya pintar nyanyi ya maksimalkan begitu ya. Kalau misalkan saya pintar pidato ya maksimalkan begitu. Kalau saya pintar masak ya maksimalkan kemampuan kita begitu. Sebenarnya itu kan yang bisa menjadikan wanita itu tadi bukti bahwa wanita itu punya sesuatu begitu, bukan hanya karena wanita kita nggak punya sesuatu, enggak, tapi kita harus memaksimalkan apa yang kita punya. Misalkan saya pintar komputer ya maksimalkan begitu ya, kalau saya pintar olahraga ya maksimalkan begitu. Itu sebenarnya menurut saya inti ya dari perjuangan Raden Ajeng Kartini dulu gitu, bagaimana perempuan itu bisa memaksimalkan apa yang dia punya gitu, sebagai peran apapun dia, sebagai dokter, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, apapun begitu. Jadi Kartini di masa kini ini harus pandai memaksimalkan mau kita di bidang apapun itu ya Bu ya.
Jadi untuk teman-teman perempuan yang di sana, untuk podcast hari ini kita dapat kutipan loh, bahwa perempuan ini bisa memperjuangkan, mendedikasikan, memperjuangkan itu dalam sesuai kodrat kita, gitu bukan gitu Ibu? Ya, Ya. ya. Mau kita di bagian kedokteran, bagian kesehatan, bagian apapun itu kita memiliki kodrat masing-masing yang sebenarnya kita mampu menunjukkan, mampu memimpin, walaupun kita seorang Kartini. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, perempuan di sana khususnya, untuk kita selamat Hari Kartini, untuk kita perempuan masa kini, teruslah membumi, terus bermimpi, terus berdedikasi pada negeri ini, tetap menjadi sosok inspirasi bagi negeri kami perempuan, kami bisa. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua sehat ya. Ya, Ibu. Selamat Hari Kartini, Ibu. Sama-sama, selamat Hari Kartini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.